Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya Romi Romiansa, Ujang Adis Ramdhani, Siti Jakia, Abdullah Hasanah, Sakila, dan saya sendiri ingin mempresentasikan hasil analisa kami tentang Small Business Creamy Fruit Salad. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Masyarakat saat ini berusaha mengkonsumsi makanan sehat sehingga menjadi kebiasaan agar kesehatan badan terjaga. Hal itu dilakukan dengan memilih makanan alami dan dalam kondisi segar, tanpa bahan pengawet. Salah satu makanan sehat yang aman dikonsumsi adalah salad, baik salad sayuran atau buah-buahan. Salad buah adalah makanan alternatif yang menyehatkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang, makanan merupakan kebutuhan yang mendasar di dalam kehidupan manusia. Makanan membuat manusia dalam menjaga kesehatan tubuh dan menunjang kegiatan kita dalam sehari-hari agar senantiasa memiliki tenaga untuk beraktivitas. Makanan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu makanan berat dan makanan ringan. Makanan berat contohnya lauk pauk yang sering kita makan seperti ayam, nasi, dan masih banyak lagi. Makanan ringan bisa dibilang seperti cemilan, dessert yang dimakan setelah mengkonsumsi makanan berat. Dessert bisa dijadikan pilihan untuk penutup makanan untuk sekedar menemani kita saat berkegiatan, contohnya seperti belajar. Dessert yang digandrungi sekarang ini adalah salad buah. Salad sering diartikan sebagai makanan yang berisi sayur-sayuran atau daun-daunan segar. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah salad buah yang bukan lagi berisi sayuran, melainkan buah-buahan segar. Salad buah kaya akan vitamin C, A, dan nutrisi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah seharian, sehingga membuat sebagian orang membutuhkan asupan makanan tambahan. Salah satu alternatifnya adalah salad buah. Adapun peluang pasar usaha salad buah sangat terbuka lebar seiring perkembangan pemasaran digital. Saat ini, masyarakat masih cenderung sulit untuk menikmati salad buah, dikarenakan masih jarangnya ditemukan penjual dari salad buah, terutama untuk harga yang relatif terjangkau. Sehingga, peluang untuk mendirikan usaha penjualan salad buah dinilai sangat tinggi dan layak untuk dilakukan. Sementara, untuk target pasar produk ini adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan berbisnis Creamy Fruit Salad. Didirikannya bisnis salad buah ini agar masyarakat dapat menikmati salad buah dan mengkonsumsi makanan sehat dan segar namun dengan harga yang terjangkau serta mudah didapatkan. Selain itu, yang pertama, salad buah yang bernutrisi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat dan menyehatkan. Kedua, mengubah pola pikir masyarakat untuk selalu mengonsumsi makanan sehat terutama buah. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran agar produk terjual dan dapat bersaing dengan penjual yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Small Business Creamy Fruit Salad. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu menjadikan kemasan lebih menarik dan higienis. Tentu dalam semua bidang bisnis yang tentunya memiliki atau menggunakan kemasan, si pembisnis harus sebisa mungkin membuat kemasan ini menjadi menarik. Karena apa? Karena yang pertama kali dilihat oleh para pembeli itu tentunya kemasan. Sehingga ketika kita
mengemas creamy fruit salad ini dengan menarik, maka tentunya akan lebih menarik perhatian orang dan juga menarik perhatian pembeli. Dan tidak hanya menarik, tentu yang lebih utama juga adalah higienis, sehingga orang-orang atau para pembeli tidak tidak berpikir dua kali ketika ingin membeli produk kita, karena melihat dari kemasan yang menarik dan higienis, tentunya itu akan menjadi sebuah daya tarik bagi pembeli, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki berbagai macam variasi. Nah, begitupun dalam sebuah bisnis, dalam bisnis apapun itu, bervariasi atau berkreatif dalam sebuah, berinovatif dalam sebuah bisnis itu diharuskan, karena ketika kita misalkan menjual produk dengan yang itu saja, yang begitu saja, maka itu akan menjadikan pembeli ini merasa jenuh, bosan seperti itu, karena karena kurangnya kita dalam berkreatif, berinovatif atau bervariasi. Yang selanjutnya dari strategi pemasaran yaitu menggunakan produk yang higienis dan praktis. Nah, ini tadi sudah dibahas ya di yang poin pertama. Karena higienis ini tentu sangat diperlukan ya, karena tidak mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang tidak higienis atau kotor, misalkan terlebih kita berbisnis di bidang creamy fruit salad ini. Jadi tidak mungkin kita menggunakan buah yang misalkan beli dari pasar langsung diproses, tidak dicuci terlebih dahulu, seperti itu. Dan begitupun dalam proses pembuatan creamy fruit salad ini, kita juga sebisa mungkin higienis seperti itu. Tidak seperti orang-orang yang seperti di India gitu ya, yang ngaduk makanan pakai tangan atau apa yang selanjutnya dan selainnya. Itu kita minimalisir itu seperti itu. Dan juga kita membuat atau mengemas fruit salad kita ini, produk kita ini sepraktis mungkin, sehingga ketika pembeli atau para konsumen itu membeli produk kita, tidak kesulitan dalam mengkonsumsi produk kita. Jadi misalkan kita tinggal sudah sediakan sendok dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian manfaat dari creamy fruit salad ini, yang pertama, mengembangkan produk baru yang sudah ada. Oh, ini masih strategi pemasaran ya. Mengembangkan produk baru yang sudah ada. Oh ya, ini termasuk ke manfaat ya. Manfaat yaitu mengembangkan produk baru yang sudah ada. Jadi fruit salad ini bukan terobosan baru, bukan sebuah bisnis yang baru ya di dunia ya perbisnisan. Fruit salad ini sudah ada mungkin sudah lama ya. Nah, dan kita itu mengembangkan produk-produk yang sudah ada ini, atau membantu mengkreasikan produk yang sudah ada ini. Yang kedua, manfaatnya itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi dengan memulai bisnis kecil ini, kita berharap bahwa ini akan menjadi langkah kecil kita menuju bisnis yang lebih besar, sehingga ini harapan sebagai batu loncatan seperti itu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita, sehingga ketika misalkan bisnis ini nantinya berjalan dengan lancar, dengan baik, kita bisa membuka bisnis yang lain yang lebih besar seperti itu. Kemudian manfaat yang selanjutnya, yang terakhir, membantu pola hidup sehat. Nah, jadi tujuan kita membangun bisnis creamy fruit salad ini yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk membantu pola hidup sehat, karena tidak ada buah yang tidak sehat kecuali buah yang busuk mungkin ya. Nah, jadi
kita ingin menyebarkan pola hidup sehat kepada masyarakat atau kepada konsumen yang membeli produk kita. Mungkin itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi penjualan. Yang pertama, bagaimana cara membuat salad buah yang bernutrisi dan bisa dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Maksudnya, jadi kita akan membuat sebuah produk yang emang bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan yang kedua, bagaimana mengubah pola pikir masyarakat bahwa buah sangat penting bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini juga kita membuat suatu produk yang emang produk tersebut itu sangatlah dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena pada dasarnya tubuh kita itu membutuhkan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan yang emang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran sehingga bisa bersaing dengan penjual lain. Maksud di sini, bagaimana cara kita membuat produk yang akan kita pasarkan bisa bersaing dan tidak kalah saing dari produk yang sudah ada saat ini. Ya, itu bisa mulai dari kreatifan kita, entah dari kemasan, entah dari variannya. Goal berjualan creamy fruit salad atau tujuan berjualan creamy fruit salad ini, yang pertama, terciptanya makanan creamy fruit salad. Kalau ini udah pasti karena kan kita mau membuat sebuah bisnis creamy fruit salad. Yang kedua, membuat berbagai macam varian. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah strategi dalam penjualan. Bagaimana cara kita membuat sebuah produk yang bervarian, jangan itu-itu aja. Yang ketiga, mengajak masyarakat agar hidup sehat. Ini sudah dijelaskan tadi juga bagaimana produk kita itu bisa membuat orang itu lebih sehat. Yang keempat, mencapai target penjualan. Kalau mencapai target penjualan, mungkin ini tergantung dari kitanya gitu. Dan yang terakhir, mendapatkan laba. Mendapatkan laba. Karena pada dasarnya orang memulai suatu bisnis, emang yang diinginkan pasti laba atau keuntungan. Mungkin cukup sekian dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Proyeksi keuntungan bisa dilihat kita dari modal awalnya. Modal yang kita butuhkan itu sebanyak Rp185.000. Rp185.000 ini dibagi ke dalam kemasan sebanyak 50.000, cheese 45.000, mayones 20, jeruk nipis 15, dan pembelian buah-buah kayak apel, anggur, mangga itu sebanyak 55.000. Dari modal ini kita mendapatkan penjualan bersih. Target penjualan selama 1 bulan kita itu targetnya 50 pieces terjual. Jadi bisa mendapatkan untung sekitar Rp415.000. Selanjutnya next. Sampel produk, kurang lebih produk yang kita jual ini seperti ini. Kita jual dengan harga Rp12.000 per pieces. Jadi kenapa dijual Rp12.000 per pieces? Karena tadi kita dengar dari materi sebelumnya, tujuan berbisnis ini agar semua kalangan masyarakat bisa membeli dan menikmatinya dengan harga yang terjangkau. Karena banyak sekarang ini salad buah dijual dengan harga yang lumayan mahal. Selain itu, dari kita memberi dalam penjualan ini kita memberi diskon apabila ada yang membeli produk lebih dari 10 pieces, kita akan memberi gratis 1 produk. Next, kita ini menjual secara online, belum tidak ada tempat offline-nya gitu, tokonya. Platform yang bisa dibeli
melalui GoFood, GrabFood, dan ShopFood. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut ke moderator. Ya, jadi kesimpulannya, berdasarkan semua tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan, dapat dilanjutkan dengan tahapan evaluasi tentang metode pelaksanaan. Dari evaluasi yang didapat, ada beberapa hal yang terjadi dan kendala yang ada, yang nantinya akan timbul pada saat produksi berjalan. Dengan diketahui potensi masalah yang akan terjadi, dapat dirumuskan tindakan pencegahan yang harus dapat dianalisa. Dengan beberapa metode yang ada, karena begitu banyak pesaing yang mempunyai ciri khas, rasa, dan tampilan yang lebih menarik. Dari tantangan inilah kami akan membuat ide-ide unik tentang suatu makanan yang sehat dan kaya akan vitamin buah-buahan. Dengan begitu, kami juga tahu tentang komposisi yang sehat dan baik untuk tubuh manusia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.